diantaranya Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, dan bata-bata Ka'bah itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu dari surga. Itu Maqam Ibrahim itu termasuk benda yang dikirim Allah dari surga. Maqam Ibrahim. Jadi ada benda-benda di dunia ini dia dulu dari surga, awalnya dari surga. Termasuk diantaranya Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, dan bata-bata Ka'bah itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu dari surga. Maka kalau pergi ke Mekah jangan sampai kita tidak menyentuh kiswahnya atau dindingnya Ka'bah. Mata melihat Ka'bah pahala, mencium Ka'bah pahala, memegang Ka'bah pahala. Kalau jauh cukup menghadap ke arah Ka'bah dengan memperbanyak sholat, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Jadi kalau orang itu mau ibadah, kesempatannya banyak, tinggal sholat ibadah. Tapi kalau orang itu tidak mau ibadah, ya walaupun yang maksa itu, walaupun yang nyuruh itu Nabi, ya nggak bisa. Seperti Abu Jahal itu paman Nabi, suruh iman sama Nabi. Jadi kembalinya kepada hidayah. Maka kalau kita bisa berbuat yang baik, syukurnya muncul. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah kepada saya bisa mengerjakan sholat tahajud malam ini, bisa datang ke masjid subuh pagi ini, bisa ikut pengajian subuh pagi ini. Wa ma kunna linahtadiya, betul-betul kami semua tidak akan bisa mengerjakan yang seperti ini semua. Tidak bisa tahajud, tidak bisa ini semua. Laula an hadanallah, kalau bukan karena hidayah atau petunjuk atau kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, sehina saya Engkau gunakan bisa sujud kepadamu. Terima kasih ya Allah, sebanyaknya orang yang berukuran dosa adalah aku. Engkau gunakan langkah kakiku ini untuk berangkat ke masjid. Maka ya Allah, saya mendengar Nabi bersabda bahwa orang berjalan ke masjid itu langkah kakinya ditulis 3 perkara. 1 langkah dihapus dosa, 1 langkah ditulis kebaikan, 1 langkah dinaikkan derajat. Maka hapuskan dosa-dosa saya. Gitu berjalan ke masjid itu sambil merenung, jangan sambil ngelamun. Sambil zikir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مباركا مقبولا وتفرقنا بديع تفرقا معصوما مرحوما. الحمد لله رب العالمين. Ada yang mau tanya? Ya. Itu mengenai bacaan yang lupa tadi. Nah, di masjid. Contoh begini, kita setiap subuh kita turun suatu waktu imam lupa.
Kita gunakan itu akhirnya sujud sahwi. Itu imam sujud sahwi apa imam saja apa bersama makmum. Oh iya. Bersama. Yang kedua mengenai sujud tilawah. Dalam salat dan di luar salat. Di luar salat kita pertanyakan itu kita sedang baca Al-Quran ketemu ayat tilawah. Sedangkan kita baca Al-Quran di atas kursi di meja. Jadi untuk yang pertama kalau sedang sholat imamnya sujud sahwi, maka makmum semuanya wajib ikut. Kalau makmumnya nggak ikut sujud sahwi, maka makmum sholatnya batal. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum harus ikut sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi, makmum nggak usah sujud sahwi. Ini tentang sujud sahwi. Begitu juga sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum harus juga ikut sujud tilawah. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, makmum tidak boleh sujud tilawah. Mengenai sujud tilawah yang sujud dikerjakan setelah membaca ayat sajadah. Kalau di luar sholat, posisinya seperti tadi, di atas kursi. Ada dua perkara, ada dua cara. Kalau memungkinkan atau hendak sujud tilawah, maka dia turun ke bawah, kemudian takbir, kemudian sujud. Kalau misalnya dia tidak mau sujud tilawah, maka boleh dengan membaca tasbih 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian dilanjutkan. Sambil dimakan, ada bubur kacang hijau. Nah, ini makanan jasmani. Kalau tadi makanan ruhani. Ini ngaji itu makanan ruhani. Bubur kacang hijau, makanan jasmani. Maka makanan jasmani ini juga harus kita makan. Dengan niat supaya kuat ibadah. Ada lagi mau tanya? Tadi saya dapat ilmu dari dulu kadang saya kan baca. Kalau kita Al-Quran, saya tahu di atas yang lebih tinggi, jadi masa saya itu, tapi gimana Ustaz? Kan di depan kalau tidak ada doa. Jadi alhamdulillah kita boleh menggerakkan mereka. Dalam sholat itu bagus sekali itu saya. Kadang saya pilih itu kan kuping dan tajam lah gitu. Iya. Supaya hatinya sejuk gitu. Iya. Tapi boleh Ustaz ya? Iya, malah bagus. Jadi kalau dalam sholat misalnya bacaannya sambil ngelihat Quran, nah kalau misalnya jarak jauh itu sudah nggak jelas, boleh maju ke depan. Misalnya di dinding situ kita kalau jaraknya jauh begini nggak jelas, boleh maju. Kan dekat sambil baca Quran. Nanti kalau sudah selesai ayatnya kita mau berhenti, maka ketika mau ruku mundur lagi. Kemudian ruku. Jadi itu bagus. Syukur-syukur tahajud kita baca ayat setengah pojok ruku. Nanti lama kelamaan hatam Quran. Kalau setiap hari kita baca satu pojok saja, maka 10 bulan 10 bulan baca 10 juz. Kalau kita ini mau baca satu lembar sehari, maka 10 hari 1 juz. Kalau 30 hari sebulan 3 juz. Karena Quran tuh 1 juznya itu ada 10 lembar. Jadi
Kalau satu lembar dibagi tahajud 10 rakaat, 10 rakaat berarti dibagi 5, dibagi 10 ya. Nah, 10 rakaat bagi 10 berarti satu rakaatnya satu pojok baru ruku. Jadi intinya baca Quran sambil berdiri, membaca Quran tuh dikerjakan oleh para sahabat dan ulama-ulama. Termasuk kebiasaan ayahnya guru saya namanya Kiai Mahmud, itu beliau nggak hafal Quran, tapi kalau sholat tahajud, sholat 5 waktu itu bacaan setelah Fatihah itu bacaan ayat surat itu sambil nengok Quran, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada lagi? Tapi itu sunnah ya, baca surat tadi sunnah. Seandainya nggak baca surat, yang penting baca Fatihah tadi. Jadi kalau waktunya longgar, boleh sajadah subuh. Rakaat kedua, al-insan. Kalau sempit, boleh dipilih salah satunya. Kalau sempit lagi, qul huwallahu ahad aja. Yang surat-surat yang pendek. Inilah kesempatan ketika masih diberi hidup ya untuk banyak sholat itu. Seorang sahabat mengatakan, lau annani anna sholatan magbulatan indallah fahahiyya afrahu min mil al ardi dahaba. Sholat saya sekali saja diterima Allah, senang saya. Lebih senang daripada afrahu, lebih senang saya min mil al ardi dahaba, daripada dapat emas sepenuh bumi. Jadi senangnya orang dulu itu kalau bisa sholat. Ya. Sholat berjamaah. Saya mau sholat jamaah dan sholat. Ini saya tadi ada 2 perkara. Pertama itu dia mampu dulu sebelum niat. Ada yang sudah takbir baru nepuk. Nah, diantaranya mana yang benar? Oh ya, ketika misalnya dia masbuk, mau makmum kepada makmum masbuk yang nambah selepas salam imam. Apakah nepuk dulu baru takbir atau takbir dulu baru nepuk? Kalau arahannya itu adalah takbir dulu baru nepuk. Tapi seandainya nepuk dulu baru takbir, nggak masalah. Tapi ya itu kembali lagi ke orang yang ditepuk, kira-kira ngerti enggak dengan maksud kita. Kadang dia nggak tahu, malah ditepuk noleh ke belakang. Apa orang sholat kok malah ngomong dia. Jadi boleh, yang bagus itu takbir dulu, Allahu Akbar, baru tepuk. Apa itu maksudnya nepuk itu? Supaya sejak ditepuk begini, dia niat jadi imam. Niat di hatinya jadi imam. Oh saya, berarti ya, pikiran tuh ada orang mau bermakmum. Sehingga kemudian dia niat, ya Allah saya menjadi imamnya orang ini. Dalam hati tapi nggak boleh dilafazkan. Kalau dilafazkan batal salatnya karena berbicara dalam salat. Jadi nepuk itu tidak wajib. Nepuk nggak nepuk langsung aja ikut apa-apa. Boleh. Paham ya? Jadi nepuk atau tidak nepuk itu hanya sekedar isyarah supaya dia niat jadi imam. Makanya bagus kalau ditepuk dulu supaya dia niat jadi imam sehingga yang bergabung di belakangnya menjadi makmum sehingga terjadi sholat berjamaah. Tapi kalau nggak ditepuk dia tidak niat jadi imam. Nah, kita ini bermakmum. Maka belum terjadi sholat berjamaah karena imamnya tidak niat jadi imam. Tapi secara umum kalau orang itu niat bermakmum maka dia tetap mendapatkan pahalanya berjamaah. Adapun ketika imam misalnya dia tidak niat jadi imam, maka sholat imam itu seperti sholat sendiri. Jadi sholat makmum tetap karena perkara yang seperti itu sesuatu yang tidak diketahui oleh makmum karena niat itu dalam hati.
Jadi niat jadi imam bagi imam, niat jadi makmum bagi makmum, itu hukumnya sunnah. Supaya terjadi ikatan hubungan antara imam dan makmum itu sholat berjamaah. Di sholat berjamaah itu tetap sah walaupun berbeda antara sholat imam dan makmum. Misalnya imamnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tiba-tiba kemudian ada orang bermakmum di belakangnya untuk sholat subuh. Maka kedua-duanya sah. Imamnya tadi qobliyah subuh misalnya. Makmumnya sholat subuh misalnya. Itu sah walaupun antara imam dan makmum sholatnya beda. Ini kadang terjadi ketika kita ini pergi ke Palembang. Tiba-tiba kemudian bermakmum kepada orang. Ternyata dia sholat sunnah. Kita sholat fardu. Itu boleh, tidak apa-apa. Dia ngasih syarat turunin tangan, kalau dia lagi tangan, itu ada 2 perkara. Ada yang meninggalkan itu, ada yang lanjut. Iya. Ada yang nembuk. Ada yang gitu kan. Jadi turunin tangannya supaya kalau dia satu nah gitu kan. Nah saya yang nembuk ini ada 2 orang yang pergi. Ada yang lanjut, nah mana yang benar di antara dua? Ya sebenarnya nggak perlu dia nurunin tangan karena makmum yang bermakmum di belakangnya walaupun seandainya dia itu sholat sunnah, yang bermakmum di belakangnya walaupun sholat fardu tetap sah. Jadi nggak perlu nurunin tangan. Dia nurunin tangan kan maksudnya dia ngasih tahu bahwa saya ini sholat sunnah. Nah, itu nggak perlu. Jadi ketika ada orang nepuk, dia nggak perlu nurunin tangan. Apa maksudnya nurunin tangan? Ngasih tahu bahwa saya ini jangan kamu ikuti, saya ini sholat sunnah. Itu tidak perlu nurunin tangan. Kenapa? Karena orang yang sholat bermakmum di belakangnya walaupun imamnya ternyata sholat sunnah, tetap sah sholat. Nah itu pentingnya berjamaah. Berjamaah ini al-jama'atu rahmatun. Nah, jamaah itu mendatangkan rahmat. Mudah-mudahan Allah terima kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la